Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Sigit Setia Pamungkas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung saja kita belajar tentang organ pencernaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu organ pencernaan pada hewan, dan yang kedua yaitu organ pencernaan pada manusia. Yang kita akan bahas yaitu tentang organ pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada hewan umumnya sama dengan pencernaan pada manusia. Yang adapun saluran pencernaan pada hewan mulai dari rongga mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga itu ada lambung, dan yang keempat ada usus. Proses pencernaan pada hewan terjadi secara mekanis dan juga secara kimiawi. Adapun pencernaan hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada ikan, kemudian yang kedua ada amfibi, yang ketiga ada reptil, yang keempat ada aves, yang kelima ada mamalia. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama itu ada ikan. Berikut ini merupakan gambar dari organ pencernaan pada ikan, yang mana bagian ini memiliki nama serta fungsi masing-masing. Yang pertama itu disebut dengan mulut, kemudian bagian yang kedua yang memanjang membentuk pipa disebut dengan kerongkongan. Kemudian bagian yang berwarna kuning disebut dengan kantong empedu. Kemudian bagian lambung, bagian yang panjang yang berkelok-kelok ini disebut dengan usus, dan yang terakhir ada anus. Saluran pada pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan enzim dari rongga mulut. Makanan masuk ke kerongkongan melalui farid yang terdapat di daerah sekitar insan. Dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Dari lambung, masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Nah, itulah organ pencernaan pada ikan. Kemudian kita lanjutkan ke hewan yang kedua yaitu kodok. Berikut ini merupakan organ pencernaan dari kodok. Mulai dari yang pertama, pada bagian ini disebut dengan mulut. Kemudian bagian yang berbentuk pipa ini disebut dengan kerongkongan. Kemudian yang berwarna hijau disebut dengan kantong empedu. Kemudian bagian ini disebut dengan lambung. Kemudian yang panjang dan berkelok-kelok ini disebut dengan usus. Dan bagian yang terarsir yaitu disebut dengan lubang kloaka. Rongga mulut pada kodok terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa yang panjang dan lengket, serta bercabang dua yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Kemudian kerongkongan pada kodok itu berupa saluran pendek, dan kemudian lambung yang berbentuk kantong yang tidak terisi makanan menjadi lebar, dan usus pada kodok dapat dibedakan atas usus halus yang meliputi duodenum, dan kemudian yang terakhir itu ada kloaka. Ini merupakan saluran bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi. Nah, itulah organ pencernaan pada kodok. Berikutnya hewan yang ketiga yaitu reptilia. Kita ambil contoh saja di sini buaya. Berikut ini merupakan organ pencernaan dari buaya. Mulai dari yang pertama, bagian mulut. Buaya memiliki mulut yang berbentuk memanjang yang disebut dengan moncong. Moncong terbentuk dari dua rahang yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan mencengkram mangsanya. Kemudian organ yang kedua yaitu kerongkongan. Bagian yang ketiga yaitu lambung. Bagian yang panjang dan berkelok-kelok ini disebut dengan usus, dan bagian yang
terakhir yaitu kloaka. Buaya memiliki gigi, lidah, dan bagian dan kelenjar di dalam rongga mulutnya. Gigi buaya runcing dan tajam, fungsinya yaitu untuk memegang mangsanya. Kelenjar ludah berfungsi untuk membantu menelan. Buaya tidak dapat mencerna makanannya di dalam rongga mulut karena rahang buaya tidak dapat digerakkan untuk mengunyah. Nah, itulah organ pencernaan pada buaya. Hewan yang keempat yaitu ada aves. Kita ambil contoh di sini adalah burung. Berikut ini merupakan organ pencernaan pada burung. Yang pertama ada paruh, kemudian ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan, ada tembolok, kemudian ada lambung kelenjar, dan ada lambung pengunyah, dan bagian yang panjang dan berkelok itu disebut dengan usus. Bagian yang terakhir yaitu kloaka. Yang pertama yaitu paruh. Pada burung berfungsi sebagai mulut pada hewan lainnya. Burung pemakan biji menggunakan paruhnya untuk memecah biji, sedangkan burung pemakan daging menggunakan paruhnya untuk mengoyak mangsanya. Hal ini dilakukan sebelum makanan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Burung tidak memiliki gigi, sehingga makanan tidak dikunyah. Makanan akan langsung masuk ke dalam kerongkongan, kemudian akan disimpan di dalam tembolok. Nah, tembolok ini merupakan pelebaran kerongkongan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung kelenjar. Selanjutnya, makanan dicerna secara mekanis di dalam lambung pengunyah. Kemudian, makanan akan diteruskan ke usus-usus yang bertugas untuk menyerap sari-sari makanan, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, itulah organ pencernaan pada burung. Kemudian, hewan yang berikutnya yaitu mamalia. Kita ambil contoh saja di sini sapi. Berikut ini merupakan organ pencernaan pada sapi. Yang pertama yaitu ada mulut. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kemudian yang berwarna kuning itu disebut dengan retikulum atau perut jala. Kemudian yang berwarna oranye disebut dengan omasum atau perut kitab. Yang berwarna ungu disebut dengan abumasum atau perut masam. Yang berwarna hijau disebut dengan rumen atau perut besar. Dan yang terakhir yang berkelok-kelok disebut dengan usus halus. Sapi termasuk hewan ruminansia, yaitu hewan pemakan tumbuhan, atau dengan kata lain hewan yang memakan makanannya 2 kali. Hewan ruminansia menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Itulah yang disebut dengan hewan ruminansia. Berikut ini merupakan proses pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia. Pada umumnya yang pertama yaitu makanan yang berupa rumput atau daun-daunan dengan dikunyah secara mekanis. Di dalam rongga mulut, dari rongga mulut makanan melewati ke kerongkongan, lalu masuk ke rumen sebagai tempat penyimpanan. Di rumen, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa. Lalu makanan akan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut dengan bolus. Pada saat sapi beristirahat, bolus ini dimuntahkan kembali ke mulutnya untuk dikunyah kembali. Makanan yang sudah dikunyah hingga habis itu ditelan kembali sehingga masuk ke omasum. Makanan dicampur dengan enzim dan kemudian menuju ke abumasum. Di abumasum terjadi kimiawi dengan bantuan enzim. Dari abumasum, makanan akan bergerak menuju ke usus halus. Makanan dicerna kembali oleh enzim sehingga diserap oleh tubuh sapi. Saat makanan dicerna di usus halus pada bagian duodenum. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang pencernaannya sudah tidak diperlukan oleh sapi akan bergerak ke usus besar untuk selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Adapun secara ringkas, proses pencernaan
yaitu yang pertama dimulai dari mulut, kemudian menuju kerongkongan, kemudian menuju ke rumen, kemudian menuju ke retikulum, kembali ke mulut untuk dikunyah dan menuju ke abumasum, kemudian akan diserap sari-sari makanannya oleh usus halus dan makanan yang sudah tidak diperlukan akan dibuang melalui anus. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada hewan. Selanjutnya itu organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia yang terdiri dari rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah lidah dan air liur. Lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanannya secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, untuk mengatur letak makanan yang pada saat mengunyah. Yang kedua yaitu membantu menelan makanan yang ada. Ketiga yaitu mengecap rasa. Lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa pahit, manis, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau tialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung dengan meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi asam klorida. Dia berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian, bagian organ pencernaan berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, yaitu panjangnya hingga 6 hingga 7 meter. Sepanjang ini menghasilkan enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan di lambung yang akan masuk ke dalam usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu pertama enzim maltase yang berfungsi untuk menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa. Dan yang ketiga yaitu enzim laktase yaitu berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan laktosa. Enzim yang keempat yaitu enzim tripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang bagian ini disebut dengan usus 12 jari atau duodenum. Panjang usus 12 jari kira-kira ada sekitar 25 cm atau berukuran 12 jari tangan orang dewasa. Nah, pada usus 12 jari terdapat enzim-enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula sederhana. Yang kedua ada tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino dan enzim. Yang ketiga yaitu lipase yang
berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian bagian organ pencernaan yang kedua ada usus halus, yaitu bagian yang disebut dengan usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari, dan usus penyerapan dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Dan bagian usus halus yang ketiga yaitu pada bagian yang disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah. Dan selanjutnya darah mengedarkan sari-sari tersebut ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya yaitu bersambung pada usus besar dengan usus halus di rongga perut di bagian bawah sebelah kanan. Nah, usus besar terjadi penyerapan dari air dan pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri E. coli. Merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia yang sering disebut dengan feses. Nah, itulah organ pencernaan yang ada di hewan dan juga manusia. Nah, untuk sekarang silahkan untuk mengerjakan tugas evaluasi yang Bapak berikan untuk dikerjakan melalui Google Form. Sekian pembelajaran hari ini. Alangkah sebaiknya sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.